Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau melanjutkan belajar kita tentang mayop. Pertemuan yang lalu, kalian sudah merancang dan mempelajari tentang account list. Ya, bagaimana cara merancang sendiri, kemudian menghapus akun, kemudian mengedit akun, sehingga account list yang kalian rancang itu sesuai dengan account list yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita atau belajar kita tentang mayop, yaitu memasukkan atau menginputkan saldo awal dari masing-masing akun. Ya, nah setelah kalian selesai merancang account list, pastikan account list yang kalian rancang itu sesuai dengan account list atau daftar akun yang dipunyai oleh perusahaan. Langkah selanjutnya adalah membuat saldo awal atau menginputkan saldo awal di mayop. Seperti yang ada pada modul kalian halaman 17, di situ ada di bab 3, ya, membuat saldo awal akun. Jika akun list sudah dirancang, semua akun yang sudah tercatat dalam file data perusahaan, selanjutnya adalah mencatat saldo awal akun. Jadi pada neraca saldo itu ada saldo-saldo awal dari masing-masing akun. Tidak keseluruhan akun itu mempunyai saldo awal. Yang diinputkan adalah saldo akun yang mempunyai saldo saja, gitu ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya di halaman 17 itu tertulis nomor 1 adalah dari menu bar, klik setup, kemudian balance, kemudian pilihlah account opening balance. Nah, ini ada gambarnya ya. Di situ ada petunjuknya. Kemudian setelah kotak dialog opening balance terbuka, kemudian masukkan saldo awal sesuai dengan saldo dari masing-masing akun. Nah, saldo dari masing-masing akun ini kamu bisa lihat pada informasi awal perusahaan. Ya, informasi awal perusahaan di situ ada sebentar di bagian daftar akun. Di daftar akun. Kalau tidak ada berarti saya akan tunjukkan yang ada di soal. Nah, ini dia. Nah, ini adalah daftar akunnya. Nah, pada saldo debit dan saldo kredit ini nanti akan kalian masukkan pada opening balance equity. Nah, yang perlu kalian ingat adalah di dalam menginputkan opening balance atau saldo awal itu ada akun-akun kontra. Nah, akun kontra itu adalah akun yang saldo awalnya berkebalikan dengan saldo normal dari masing-masing akun. Dari kelompok akun tersebut. Contohnya misalkan aset saldo normalnya itu di debit. Ya. Nah, akun kontranya itu nanti ada di sebelah kredit. Nah, contohnya ini ya, kamu lihat. Akun akumulasi penyusutan peralatan salon. Nah, ini adalah kelompok akun aset, yang mana kelompok akun aset ini saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, kenapa akumulasi penyusutan ini ada di sebelah kredit? Karena ini adalah akun kontra. Ya, maka nanti pada opening balance equity nanti harus di minus. Harus ada tanda minusnya. Kemudian utang usaha, ini di sebelah kredit, berarti ini akun kontra, Bu? Tidak, karena utang itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Maka untuk utang ini nanti kalian masukkan biasa saja, tidak perlu menggunakan minus, gitu ya. Kemudian modal saldo normalnya di kredit. Ini berarti nanti tidak perlu kalian masukkan dengan menggunakan tanda minus. Nah, seperti itu ya. Mari kita
coba untuk memasukkan saldo awal dari masing-masing akun. Ya. Saldo awal dari masing-masing akun ini nanti akan dimasukkan melalui menu Setup, Balance, Account Opening Balance. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ya, ini adalah tempat untuk menginputkan saldo awal dari masing-masing akun. Dimulai dengan akun kas. Kas 15 juta. Langsung diinputkan dari keyboard 15 juta. Kemudian Bank Mandiri 37.500.000. Kemudian perlengkapan salon, dicari perlengkapan salon, di bawahnya ada 3.375.000. Kemudian perlengkapan spa sama 3.375.000. Kemudian persediaan barang dagang 19.500.000. Kemudian asuransi dibayar di muka 750.000. Sewa dibayar di muka 9 juta. Kemudian peralatan salon sekarang. Dicari peralatan salon 112.500.000. Kendaraan 225 juta. Akumulasi, awas menggunakan tanda minus. 11.718.750. Nah, nanti akan ada kurungnya seperti ini. Kalau punya kalian laptopnya itu sudah disetting, ya, sudah disetting rupiah atau disetting Indonesia, ini nanti akan rupiah dan akan ada tanda kurungnya. Kalau di sini dolar, nanti akan ada minusnya, gitu. Ya, nah kalau dolar lebih baik diganti dengan settingan Indonesia sehingga di sini rupiah karena mata uangnya adalah mata uang rupiah, gitu ya. Kemudian akumulasi penyesuaian kendaraan 11.718.750. Seperti ini. Nah, kemudian ke bawah lagi utang usaha 75 juta. Lanjut, utang bank sekarang. Utang bank 105 juta. Dan yang selanjutnya adalah modalnya adalah 2.075.062.500. Nah, jika ada selisih seperti ini, berarti kamu cek ada tidak akun yang belum dimasukkan saldonya. Kita ulang sekali lagi, kas 15 juta, Bank Mandiri 37.500. Nah, kamu lihat, di sini ada selisih ya. Amount left to be allocated ini menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit. Kalau di sini ini ada selisih atau isinya itu bukan 0, berarti kalian ada kesalahan. Indikasinya adalah kamu salah memasukkan saldo, itu yang pertama. Yang kedua, kalian belum memasukkan keseluruhan dari saldo. Makanya perlu dicek. Gitu ya. Kas 15 juta, Bank Mandiri 37.500.000, kemudian perlengkapan salon 3.375, perlengkapan spa 3.375, persediaan barang dagang 19.500, kemudian asuransi 750, sewanya adalah 9 juta. Nah, ini dia. Piutang usaha 52.500.000. Dimasukkan di sini 52.500.000. Ya. Nah, kamu lihat amount left to be allocated ini sudah 0 yang menunjukkan keseimbangan antara debit dan kreditnya dan ini sudah betul. Gitu, ya. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan kasus di file kalian, pastikan amount left to be allocated ini harus 0, ya. Kalau tidak 0, seperti punya saya tadi, dicek lagi. Angka-angkanya, saldo-saldonya yang kalian inputkan itu sudah betul atau belum.
Kalau saya tadi terlewat untuk yang piutang usaha, kemudian dimasukkan dan sudah 0, berarti sudah balance, sudah betul penginputan antara debit dan kreditnya. Begitu, ya. Nah, kemudian di oke, sudah selesai untuk opening balance. Ya. Selanjutnya, kita lihat lagi di dalam modul. Di dalam modul itu tertulis setelah memasukkan saldo awal dari masing-masing akun adalah mengatur link account. Mari kita pelajari terlebih dahulu. Menetapkan link account perlu dilakukan sebelum melakukan suatu transaksi. Fungsi linked account adalah untuk menentukan ke akun mana dicatatnya suatu transaksi. Linked account merupakan hubungan otomatis antara satu akun dengan akun yang lain. Sebagai contoh, akun piutang dan kas yang selalu berhubungan, di mana pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan akan menambah akun kas serta mengurangi akun piutang. Keterkaitan akun tersebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, intinya link account itu adalah hubungan antar akun. Yang mana link account ini kalau tidak kalian rancang, itu nanti akan berpengaruh terhadap jurnal yang dihasilkan. Gitu. Nah, di sini ada contohnya, piutang dan kas. Nah, kalau ada piutang, ini berarti ada transaksi penjualan secara kredit. Kalau ada penjualan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang. Gitu. Nah, piutang ini berkaitan dengan kas. Kenapa kas? Kalau piutang itu dibayar, maka kas di perusahaan akan bertambah. Begitu. Maka ada hubungannya antara piutang dan kas. Dan yang perlu kalian ingat adalah link account ini harus disesuaikan dengan account list. Ya, disesuaikan dengan account list. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini nanti akan ada isian-isian yang terisi akun. Nah, akun-akun itu nanti disesuaikan dengan account list. Gitu ya. Untuk mengkoordinasikan akun tersebut, klik menu. Ini langkahnya. Setup, linked account, pada taskbar. Pada menu tersebut terdiri dari 3 submenu. Account and banking account, sales account, purchase account, dan ada satu lagi yaitu payroll account. Gitu. Ya. Nah, untuk payroll ini perancangannya itu tidak begitu diperhatikan karena payroll account ini nanti akan digunakan pada perusahaan manufaktur karena untuk penggajian begitu. Ya, yang dititik beratkan adalah pada account and banking, kemudian sales dan purchase. Kita lihat langkah-langkahnya. Untuk account and banking, dari menu setup, linked account, account and banking. Nah, ini ada payroll ya. Yang terakhir ada payroll account. Ini nanti tetap dirancang, tetapi ini tidak berpengaruh terhadap transaksi. Selanjutnya akan muncul kotak dialog. Seperti ini kotak dialognya. Ada kata kuncinya. Dilihat. Current earning sebelah kiri, current earning sebelah kanan. Return earning sebelah kiri, return earning sebelah kanan. Historical balancing sebelah kiri, historical balancing sebelah kanan. Electronic payment kiri, electronic clearing account kanan. Undeposit fund kiri, undeposit fund kanan. Nah, ini harus sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Bu, kalau ada kesalahan atau ada perbedaan bagaimana? Nah, kalau yang ada rolling down-nya seperti ini, historical, electronic, undeposit, ini nanti bisa diganti. Nanti rolling down-nya diklik begitu, nanti akan mengarah ke account list, nah nanti bisa diganti. Gitu, ya. Nah, kalau akun-akun ini tidak kalian olah-olah, artinya pada saat kalian merancang akun-akun ini itu tidak disentuh atau dibiarkan saja, ini nanti tidak akan berubah. Gitu. Kemarin pada saat kita mempelajari account list, itu saya bilang bahwa ada akun yang boleh dirubah, ada akun yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh diapa-apakan, karena itu terhubung dengan link. Itu ya, akun yang ada centangan pada kolom link
akunnya atau pada kolom linknya. Itu tidak boleh untuk diapa-apakan. Nah, perlunya adalah di sini digunakan untuk linked account gitu ya. Kemudian ini ada keterangannya, nanti bisa kalian baca sendiri. Sales account. Sales account menunya sama, setup linked account, kemudian pilih sales account. Isiannya di sini. Selanjutnya, kotak dialog sales account akan tampil. Isikan akun yang terkait pada aset account for tracking receivable dan bank account for customer receipt. Serta beri tanda centang pada 4 kotak checklist, yaitu pada I think for break on sales, bla 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 sampai selesai. Nanti dibaca. Nah, ini isiannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa linked account ini kalian isi sesuai dengan account list yang ada. Ya. Pada sales link account, kata kuncinya pada isian pertama, ini kata kuncinya adalah receive. Receive itu isiannya di sini adalah piutang, itu pasti. Ya, kemudian customer receipt, ya receipt sama receivable. Yang atas tadi receivable, saya ralat. Receivable ini isiannya adalah piutang. Kemudian di sini receipt ini untuk penerimaan, ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Nah, kebijakan di perusahaannya apa? Kita lihat pada kebijakan perusahaan. Nah, di sini penerimaan kas. Nah, ini ya. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank. Berarti pada saat menerima piutang, menerima kas, itu nanti yang menampung adalah akun kas bank. Yang menampung sekali lagi adalah akun bank. Gitu. Ya. Nah, pada linked account, nah ini. Pada jendela linked account di sini, receipt isinya adalah Bank Mandiri. Gitu. Ya, yang bawah bagaimana? Yang bawah sekarang ini freight. Freight ini adalah kata kunci dari centangan pertama. Freight ini adalah beban angkut penjualan. Nanti kalian cek pada daftar akunnya tidak ada akun beban angkut penjualan. Karena tidak ada, maka ini tidak perlu dicentang. Ya, ini saya tadi bilang harus sesuai dengan daftar akun yang dipunyai perusahaan. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak usah dicentang. Seperti pada sales linked account ini, freight atau biaya angkut penjualan atau beban angkut penjualan ini tidak ada, maka ini tidak perlu dicentang. Lanjut. I track deposit collected from customer. Ini kata kuncinya adalah deposit. Deposit ini adalah uang muka. Uang muka apa? Uang muka sales. Maka isiannya adalah uang muka penjualan. Ini. Karena ada uang muka penjualan, maka ini dicentang, isikan uang muka penjualan. Ya. Kemudian, I gave discount for early payment. Ini kata kuncinya adalah diskon. Diskon? Diskon apa? Diskon sales, diskon penjualan. Maka dari itu, isiannya adalah potongan penjualan. Yang terakhir adalah I assess change for late payment. Ini kata kuncinya adalah late payment. Late payment ini adalah denda keterlambatan. Denda keterlambatan dari konsumen. Ya, karena tidak ada denda keterlambatan, maka ini tidak dicentang. Begitu. Ya. Nah, maka isiannya pada sales linked account adalah dua ini yang berisi akun, uang muka penjualan, dan potongan penjualan. Gitu ya. Nah, ini sudah ada keterangannya di bawah.
Ini ya, nanti kalian pelajari sendiri di sini seperti yang saya sampaikan pada penjelasan tadi. Ini di sini sudah komplit atau sudah lengkap ya. Sekarang purchase account. Purchase account ini sama menunya dari setup, linked account, kemudian purchases account. Isiannya, nah ini isiannya agak banyak ini. Pada poin 3, ini adalah penjelasan dari kotak dialog dari purchases linked account. Liability account for tracking payable. Tracking payable. Ini kata kuncinya adalah payable. Kalau payable isinya adalah utang usaha. Ini ya. Payable isinya adalah utang usaha. Kemudian bank account for paying bill. Ini kata kuncinya adalah bill. Ya, paying bill. Nah, akun untuk pengeluaran dana ke supplier atau akun untuk pelunasan utang. Nah, pelunasan utang ini ngambilnya dari mana? Ini kalian bisa lihat pada kebijakan perusahaan. Ya, kebijakan perusahaan. Dilihat di sini pada pengeluaran kas. Nih ya. Semua pengeluaran kas menggunakan akun kas di tangan. Jika ada pengeluaran kas melalui bank akan dijelaskan tersendiri dalam transaksi. Nah, ini ada penjelasan tersendiri, tapi default-nya adalah kas di tangan atau kas, begitu ya. Nah, maka dari itu untuk paying bills di sini isiannya adalah kas. Kemudian, I can receive item without a supplier bill. Ini maksudnya adalah akun untuk penerimaan barang tanpa pembayaran dari supplier. Isinya adalah A/P accrual inventory. Nah, pada saat kalian merancang akun list, jika nomor akunnya ini sama, kalian boleh ganti akun sembarang. Yang kepalanya itu harus 2. Ya, karena ini masuknya ke liability, maka kepala akunnya adalah 2. Ini. Kalau 2.100 ini digunakan, digunakan untuk utang pemasok kalau di daftar akun dari perusahaan, maka ini bisa kalian ganti. Boleh diganti berapa? Ya diganti bebas. Contohnya misal bebas artinya yang tidak ada di dalam nomor akun di daftar akun dari perusahaan. Kalian bisa merubahnya menjadi misalkan 2.111, gitu boleh. Atau 2.000 berapa yang nggak ada? 2.300 misalkan, atau 2.400 begitu boleh, ya boleh saja. Bu, berarti nanti tidak sama antara saya dengan punya teman sama punya Bu Raini. Ya, tidak sama. Ya, pada prinsipnya untuk accrual inventory ini adalah akun yang disediakan oleh Mayop dan digunakan, dan ini adalah default gitu ya. Maka silakan diganti. Ini kalau 2.100 di dalam daftar akun itu punyanya utang pemasok header ya, header untuk utang pemasok, maka ini bisa kamu rubah dengan nomor akun yang lain. Lanjut. I pay freight on purchases. Ini adalah akun untuk biaya angkut pembelian. Nah, tadi ya, kata kuncinya di sini freight sama. Kalau ini purchases berarti beban angkut pembelian. Nah, kebetulan beban angkut pembelian ada akunnya. Maka ini diisikan beban angkut pembelian. Lanjut. I track deposit paid to supplier. Nah, ini kata kuncinya adalah deposit. Deposit adalah uang muka pembelian. Ya, isiannya adalah uang muka pembelian. Kebetulan ada akunnya. Kemudian I track deposit paid to supplier. Ini tadi sudah ya. Sekarang I take discount for early payment. Nah,
I take discount for early payment, ini isiannya adalah potongan pembelian. Nah, potongan pembelian di sini itu masuknya ke HPP barang. Kenapa HPP barang? Karena HPP ini itu HPP atau harga pokok penjualan ini diperoleh dari perhitungan, di mana perhitungannya itu ada potongan pembeliannya, gitu ya. Maka dari itu isiannya adalah HPP barang, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kalian ketemu kasus, kemudian ada akun potongan pembelian, ya berarti ini kamu masukkan potongan pembelian ya, tidak HPP barang, begitu. Lanjut. Kemudian di oke setelah selesai. Kemudian setelah itu pada payroll. Nah, ini payroll. Payroll kalian bisa isikan. Nah, ini isiannya. Ini bank account for cash payment. Cash payment berarti ini adalah pengeluaran untuk kas. Pengeluaran tadi akunnya adalah akun kas. Kemudian yang selanjutnya adalah check payments, ini Bank Mandiri, electronic payment, di sini electronic clearing account. Kemudian employer expense account, ini isiannya adalah other employers expense. Kemudian wages expense account, isiannya adalah beban gaji. Payment account, isiannya adalah payroll accrual payable. Gitu ya. Nah, kemudian di-okekan. Nah, selesai untuk merancang account list. Sekarang mari kita praktekkan. Ini saya stop dulu. Saya akan share-kan di sini. Ini ya. Masuk ke menu setup, link, account and banking. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau akun-akun ini tidak kalian olah-olah, ini nanti tidak akan berubah. Masih tetap sama. Begitu. Lanjut, setup. Karena udah benar ya, karena udah benar maka sudah tidak usah dirubah-rubah lagi. Setup, link, sales. Nah, pada sales di sini tracking receivable, di sini piutang usaha, kemudian receive, tadi apa receive? Receive tadi adalah untuk penerimaan, penerimaan ini disetorkan ke bank, maka dirubah. Nah, ini panah sebelah kanan, ini rolling down, ini kamu bisa rubah menjadi Bank Mandiri. Use account. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk freight tadi nggak ada, deposit. Deposit ini adalah uang muka penjualan. Use account. I give discount. Diskon adalah potongan penjualan. Ini ada potongan penjualan. Use account. The account for discount given is usually an expense account. Ini cuma warning saja ya. Mayop mengingatkan bahwa diskon itu biasanya masuknya ke expense. Kenapa ini masuknya ke income begitu? Ya, tidak apa-apa, ini di oke saja. Ya, begitu. Kemudian late payment tadi tidak ada. Lanjut ke purchases sekarang. Ya, purchases, payables, ini utang usaha. Kemudian untuk paying bills, ini isiannya adalah kas. Ya, kemudian freight, beban angkutnya tadi adalah diisi beban angkut pembelian, use account. Kemudian deposit di sini isiannya adalah uang muka pembelian. Kemudian diskon di sini isiannya adalah HPP barang. Nah, tidak ada late payment atau denda keterlambatan bagi kepada supplier maksud saya. Nah, ini kemudian di oke. Atau kamu bisa langsung setup link payroll. Nah, cash payment isiannya adalah kas. Check payment isiannya Bank Mandiri. Electronic payment, electronic clearing. Employer expense account, di sini employer
expense. Wages expense account isiannya tadi adalah beban gaji. Betul, beban gaji? Ya, beban gaji ya. Kemudian di sini payment expense. Untuk payment expense ini isiannya adalah payment liability. Payment accrual payable. Payment accrual payable. Ada nggak? Payment accrual payable. Nah, kalau nggak ada berarti di sini bisa kalian isikan payroll liability sama. Itu kemudian di-OK-kan. Nah, selesai untuk link account. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini. Tax code atau kode pajak. Kode pajak merupakan pajak yang diterapkan untuk penjualan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan nama PPN, pajak pertambahan nilai. Mayop memberikan fasilitas perhitungan pajak secara otomatis. Ya, walaupun pajak yang disediakan oleh Mayop itu tidak sesuai dengan peraturan pajak di Indonesia, tetapi setidaknya Mayop menyediakan fasilitas untuk perancangan pajak atau untuk perhitungan pajak, gitu ya. Karena setiap barang atau jasa yang dijual itu melekat PPN. Itu PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 10%, gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Dari menulis, kemudian tax code. Nah, ini adalah pajak yang disediakan oleh Mayop, ada banyak sekali. Itu. Nah, ini bisa kalian hapus atau tidak. Ya, boleh dihapus, boleh tidak dihapus. Itu. Bu, kalau tidak dihapus bagaimana? Kalau tidak dihapus ya tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Gitu. Kalian bisa merancang sendiri dengan klik new atau kalian bisa mengeditnya. Ya, mengeditnya. Kalau PPN ini identik dengan GST. Ya, GST ini, Goods and Service Tax. Nah, kalian bisa mengedit Goods and Service Tax di sini atau merancang sendiri. Itu. Ya, boleh. Kalau yang di modul ini kalian diarahkan untuk merancang sendiri dengan klik new. Nanti ada tax code information. Seperti ini. Diisikan PPN dan seterusnya. Nah, nanti isiannya jelas seperti ini. Ya, PPN, pajak pertambahan nilai, Goods and Service Tax, rate-nya 10. Pada tax collected, di sini PPN keluaran. Pada tax paid, ini adalah PPN masukan. Kemudian di-OK-kan, kemudian close. Ya, selesai untuk kode pajak. Ini saya stop dulu. Nah, saya akan rancang kode pajaknya. Mari kita pelajari kode pajaknya. Ini di-close dulu. Masuk ke menulis tax code. Nah, ini yang disediakan oleh Mayop. Ya. Kalian boleh menghapusnya. Menghapusnya caranya begini. Ada panah kecil di sebelah kiri. Diklik. Kemudian klik kanan. Kemudian delete text. Nah, seperti ini. Close. Nah, nanti akan hilang. Atau diklik atau di zoom. Kemudian edit. Kemudian delete text code. Nah, kalau tidak bisa dirubah seperti ini atau tidak bisa dihapus, ya sudah. Dibiarkan saja gitu ya. Kalian bisa menggunakan new seperti ini atau kalian bisa mengeditnya. Mengedit dari PPN yang disediakan oleh Mayop yang identik dengan pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu GST. Ini di zoom seperti ini, kemudian pada text code dirubah PPN. Nah, oke. Pada description, pajak pertambahan nilai. Good and Service Tax, rate-nya adalah 10. Tax collected-nya adalah PPN keluaran. Paid adalah PPN masukan. Nah, di sini sudah auto atau otomatis terisi karena pada saat perancangan akun, kalian mengedit akun
GST yang di account list. Gitu. Maka untuk kode pajak atau tax code-nya ini otomatis akan terisi. Oke. Nah, nanti kalau kalian merancang sendiri atau new, ini nanti kalian mengetikkan secara manual, gitu ya. Tax code-nya isikan PPN, description diisikan, kemudian pada tax type-nya ini dipilih good and service tax. Kemudian pada rate-nya di sini isikan 10%. Tax collect date ini di zoom, di rolling down maksud saya, kemudian dipilih PPN keluaran, use account. Rate-nya juga sama, diklik, kemudian PPN masukkan, use account. Nah, seperti ini. Oke. Ya, langkahnya sama, baik new maupun mengedit. Sama. Gitu ya. Nah, baik, untuk kali ini kita sampai dengan text code atau perancangan akun. Nah, pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas atau kita akan lanjutkan untuk pembuatan atau perancangan cut file dan juga inventory. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.